Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Kisbar Ramazan dengan NPM 4523210116. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi metode numerik mengenai akar persamaan metode terbuka, khususnya akar ganda dan metode Newton-Raphson dengan pendekatan faktorisasi. Sebelumnya, saya akan membacakan agenda pembahasan pada kesempatan ini. Ada 5 poin. Yang pertama ada klasifikasi metode pencarian akar. Yang kedua ada karakteristik metode terbuka. Yang ketiga ada konsep akar ganda. Yang keempat ada metode faktorisasi. Dan yang kelima dan yang terakhir ada contoh penyelesaiannya. Oke, karakteristik metode terbuka. Metode pencarian akar persamaan terbagi menjadi 2 kelompok besar. Ada metode tertutup yang mencakup metode grafik, tabulasi, Bolzano, dan regulasi Falsi. Memerlukan 2 nilai awal yang mengurung akar dalam suatu interval. Sementara metode terbuka yang menjadi fokus presentasi ini hanya memerlukan 1 atau 2 nilai awal perkiraan. Metode terbuka meliputi metode iterasi, Newton-Raphson, Sechan, dan akar ganda. Keunggulannya konvergensi umumnya lebih cepat meskipun tidak selalu terjamin. Oke, masuk ke karakteristik metode terbuka. Nah, di keempat pendekatan ini memiliki cara kerja yang berbeda. Yang pertama ada metode iterasi. Di sini metode iterasi menggunakan bentuk X sama dengan G dari X. Dan yang di sini ada Newton-Raphson yang memanfaatkan turunan pertama untuk mempercepat konvergensi. Ada metode Sechan mendekati gradien garis singgung tanpa perlu menurunkan fungsi secara analitik. Sedangkan ada metode akar ganda dikhususkan untuk polinomial berderajat tinggi dengan akar berulang. Perlu dicatat, hasil metode terbuka bisa konvergen atau divergen tergantung nilai awal yang dipilih. Ada konsep yang selanjutnya ada konsep akar ganda. Akar ganda memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan polinomial berderajat genap dan ganjil. Pada derajat genap, kurva fx tidak memotong sumbu x, melainkan hanya menyentuh atau bersinggungan dengan sumbu tersebut. Sebaliknya, pada derajat ganjil, akar muncul karena kurva benar-benar melintasi sumbu x, sehingga terjadi perpotongan. Selanjutnya ada penanganan akar ganda. Untuk menangani akar ganda, ada 2 metode khusus. Yang pertama, ada metode faktorisasi, yang menguraikan polinomial menjadi perkalian faktor berderajat lebih rendah secara iteratif, hingga koefisiennya konvergen. Rumusan eksplisitnya tersedia untuk polinomial derajat 3, 4, dan 5. Dan yang kedua, ada metode Newton-Raphson yang dimodifikasi, yaitu dengan membentuk fungsi baru ux sama dengan fx dibagi f aksen x, lalu menerapkan formula Newton-Raphson standar pada fungsi baru tersebut. Pendekatan ini mengatasi kelambatan konvergensi Newton-Raphson biasa saat menghadapi akar berulang. Oke, di sini ada metode faktorisasi untuk polinomial berderajat 3. Fokus saya sekarang pada metode faktorisasi untuk polinomial berderajat 3. Bentuk umumnya P3X diuraikan menjadi dalam kurung X plus B0 dikali X kuadrat ditambah A1X ditambah A0. 3 formula iteratif digunakan secara berurutan. B0 sama dengan A0 dibagi A0, A1 sama dengan A2 dikurangi B0, dan A0 sama dengan A1 dikurangi hasil kali A1 dengan B0. Inisialisasi awal ditetapkan B0 sama dengan 0. Kemudian iterasi diulang sampai ketiga nilai relatif tetap. Berulah dianggap Barulah dianggap konvergen. Di sini ada formulasi untuk polinomial berderajat 4 dan 5. Untuk derajat yang lebih tinggi, jumlah koefisien yang dihitung bertambah. Pada derajat 4 ada 4 koefisien. B0, B1, A1, dan A0 dengan inisialisasi B0 sama B1 sama dengan 0. Pada derajat 5, kompleksitasnya meningkat lagi menjadi 5 koefisien yang dihitung secara berantai. Semakin tinggi derajat polinomial, semakin banyak iterasi yang dibutuhkan agar hasil konvergen. Di sini ada contoh penyelesaiannya. Sebagai ilustrasi, kita selesaikan persamaan X pangkat 3 ditambah 1,2 X kuadrat minus 4X minus 4,8 sama dengan 0. Dengan inisialisasi B0 sama dengan 0. Pada iterasi pertama diperoleh B0 sama dengan 0
A1 sama dengan 1,2 dan A0 sama dengan -4. Pada iterasi kedua dan ketiga menjadi B0 sama dengan 1,2, A1 sama dengan 0, dan A0 sama dengan -4. Yang berarti sudah konvergen sejak iterasi kedua. Hasil faktorisasinya adalah dalam kurung X plus 1,2 dikali dalam kurung X kuadrat minus 4 yang bisa diuraikan lagi menjadi dalam kurung X plus 1,2 dalam kurung X plus 2 dalam kurung X minus 2. Jadi akar akar persamaannya adalah X1 sama dengan minus 1,2, X2 sama dengan minus 2, dan X3 sama dengan 2. Oke, di kesimpulannya sebagai penutup. Ada empat hal penting. Metode terbuka umumnya lebih cepat konvergen dibandingkan metode tertutup, meskipun tidak selalu terjamin hasilnya. Akar ganda memiliki karakteristik khas. Titik singgung pada polinomial genap, titik potong pada polinomial ganjil. Metode faktorisasi menguraikan polinomial menjadi faktor kuadrat atau linear secara iteratif hingga koefisiennya konvergen. Yang terakhir ada Newton-Raphson dimodifikasi menjadi alternatif ketika konvergensi standar melambat akibat akar berulang. Selanjutnya saya akan memperlihatkan visualisasinya. Oke, selanjutnya di sini akan saya memperlihatkan visualisasinya. Di sini ada yang metode Newton-Raphson. Terlihat visualisasinya dan terlihat rumusnya. Selanjutnya ada faktorisasi polinomial derajat 3. Berikut visualisasinya. Dan yang terakhir ada visualisasi genap dan ganjil. Bisa terlihat di sini kurva ganjil memotong sumbu X. Dan kurva genap hanya menyentuh sumbu X. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.